lah. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Yandi. Saya dari Prodi Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya di sini akan menjalankan program kerja KKN saya, yaitu pelatihan tentang telur asin. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih pada ibu semua karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan pada pagi hari. Sebelum kita mulai dalam pelatihan ini, saya mau menjelaskan sedikit tentang telur asin. Apa sih telur asin itu? Nah, telur asin ini adalah telur segar yang diolah dalam keadaan utuh dan diawetkan, sekaligus diasinkan dengan menggunakan media garam sebagai bahan utama. Nah, tujuan pemberian garam ini yaitu karena garam ini dapat menyerap kadar air di dalam telur tersebut. Agar dengan tujuan pemberian garam ini adalah untuk menghambat telur tersebut terkontaminasi oleh mikroba dan juga bakteri yang dapat merusak telur. Keunggulan dari pembuatan telur asin ini adalah yaitu satu, memperpanjang masa simpan telur. Yang kedua, menciptakan atau menambah cita rasa pada telur, dan yang ketiga, mempertahankan kualitas kandungan nutrisi telur. Nah, di sini saya memakai bahan yaitu telur bebek sebagai bahan pembuatan telur asin. Nah, pertanyaannya adalah mengapa saya menggunakan telur bebek? Kenapa tidak menggunakan telur ayam ataupun telur puyuh? Karena telur bebek ini memiliki pori-pori cangkang yang lebih besar dibandingkan telur ayam ataupun telur puyuh. Karena kegunaan dari besar atau tidaknya pori-pori cangkang telur tersebut yaitu untuk memudahkan molekul garam untuk masuk ke dalam bagian telur. Nah, sedangkan apakah telur ayam dan juga telur puyuh tersebut dapat dijadikan sebagai bahan utama untuk dijadikan telur asin? Bisa. Cuman ada cumannya. Cuman membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan telur ikan. Baiklah, mungkin itu saja sedikit ulasan atau penjelasan tentang telur asin ini tadi. Kalau sekiranya ibu-ibu semua ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Mau tanya, kalau bikin telur asin tuh berapa hari boleh buka? Merendam. Kalau telur itik itu, Bu, membutuhkan waktu 7 hari sampai 10 hari untuk proses pengasinan supaya hasilnya maksimal. Kami biasanya membutuhkan waktu 7 sampai 10 hari. Itu sudah pengasinannya itu udah prosesnya udah optimal itu. 2 minggu. Kalau untuk telur ayam ataupun telur puyuh itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan ya 7 sampai 10 hari tadi lebih. Karena pori-pori pada cangkang telur ayam dan telur puyuh itu kecil, Bu, nggak sampai sebesar pori-pori pada cangkang telur itu. Ada lagi, Bu? Kalau untuk kandungan atau manfaat atau protein yang kita hasilkan dari pengasinan sama tidak pengasinan, apa bedanya? Bedanya, kandungan nutrisi di dalam telur yang diasin ataupun segar itu sedikit berbeda. Karena telur dalam keadaan segar, telur itik ini mengandung 16% protein. Nah, sedangkan kalau setelah diasinkan itu dia meningkat 1% menjadi 17% protein. Gitu. Termasuk dalam itu ada karbohidratnya nggak? Ada, Bu. Ada karbohidratnya. berapa persen? Kalau untuk karbohidratnya kita bukan ngarah ke persennya, Bu, ngarah ke kalori. Kalori Ya, yang didapatnya. itu Hasil. kalorinya
Kalau telur asin itu menjadi 2240 kilokalori. Itu kalorinya. Itu dalam pembentukan apa? Perendaman apa maksudnya? Ya perendaman dah. Kalau dibalut sama itu tadi itu pakai itu dulu nggak dibersihkan pakai amplas dulu nggak? Kalau amplas sih Bedanya apa? Terus kalau untuk di amplas ya Bu, kalau untuk di amplas kan itu membutuhkan karena kita malas ribetnya ya Bu. Jadi kita cuman kalau untuk model sekarang tuh dikasih alkohol dulu ya. alkohol untuk steril. Itu untuk mencegah terkontaminasi ya bakteri ataupun apa namanya mikroba yang akan merusak telur. Jadi kita perlu bersihkan terlebih dahulu supaya pas kita mau membalurkan dengan bata tadi itu mikroba atau bakterinya tidak ngikut. Nggak praktekkan langsung. Nggak praktekkan langsung gitu. Langsung praktek Bu. Cuman kita masih sesi tanya jawab tadi. Sesi materinya dua aja. Cara membuat telur asin ini, telurnya itu yang masih mentah atau yang sudah direbus? Untuk itu Bu masih mentah Bu. Kalau kita menggunakan telur rebus, jadi dia tidak Nggak nyerap tercampur lagi Bu, tidak nyerap lagi. penyerapan bentuk. Jadi setelah proses perendaman tadi, apakah nanti langsung direbus atau tidak? Kalau untuk proses perendaman, kalau kita kan kalau ini Bu, Iya. saya memakai kan bukan perendaman Bu, cuman untuk dibalurkan, dibalurkan dengan Dibalut. bata tadi yang sudah dicampurkan dengan garam, Iya. itu kita biarkan selama 7 hari, 7 hari sampai 10 hari. Itu udah masak. Belum Bu, nanti kalau kita buka kan udah kering itu Bu, Iya. ininya tanah liatnya itu. Nanti baru kita buka, dicuci, lalu direbus. Untuk perebusannya itu kita membutuhkan waktu 1 jam. Kenapa 1 jam? Kalau kita masukkan dalam air yang mendidih, itu kan titik didihnya 100 derajat itu Bu. Itu dapat merusakkan kandungan nutrisi apalagi. Jadi kita membutuhkan suhunya cuma 60 derajat biar proteinnya tidak rusak. Jadi yang rebusnya pakai air dingin dulu terus Ya Bu, air kasung. nah, biar nggak istilahnya intinya gini Bu, jangan sampai mendidih airnya. Kalau ada termometer ya, itu bisa diukur tingkat panasnya itu Bu cuma 60 derajat. Kalau di atas 60 derajat itu proteinnya akan rusak nanti. Gimana Bu, masih ada lagi? Yoga juga terlalu tinggi. Oke, kalau memang tidak ada lagi kita mulai latihannya. Ini punya siapa? Itu garamnya nggak dihaluskan dulu. Gini aja Bu. Garam kasar. Pakai Tapi batu bata. selain batu bata bisa pakai tanah. Bisa. Kalau soalnya kan batu bata ini juga dari tanah nih sebenarnya. Abu gosok juga bisa. Tapi kelebihannya di bata itu kuning telur yang kita direndam itu tuh lebih bagus warnanya. Itu bedanya tuh. Kalau abu gosok itu Bu lebih kehitaman. Hitam dia tuh di itu tuh waktu dibalur tuh. Iya. Ada bedanya gitu. Ini untuk batanya saya menggunakan 2 kilo. 2 kilo batu bata. Ini lebih sebenarnya Bu, cuman gara-gara Iya, udah tertumbuk gitu kan Bu. Tapi harus lama juga berarti bahannya. Gue sengape, nggak sekartnya gitu. Enggak Bu, nanti kan Daripada sih Nggak maksudnya harus ditimbang, kenapa nggak ya seadanya apa? Tapi kira-kira pakai tanah biasa juga bagus kok. Aku kan tuku 5.000 istri kayak sering. untuk airnya 1 liter. Cuman ini kan kita nggak pakai apa namanya gelas air ataupun botol. Jadi kan kita kira-kira aja ya. Wis sampean apa yang dimasukin? Air. bata dikasih air. Diaduk kayak tepung tuh Lek. Nanti kan biar Kayak ada bakwan. Kameranya boleh. Iya, jadi cabai deh. proses pembuatan telur asin. Kok malam
ngumpet kok hidung studio. Di mana sih? Dia takut napas. Kalau suaraku bisa disensor. Itu untuk berapa telur, Mas? Ini Bu, ini kira-kira cuman ini nggak nyampe 2 kilo ini Bu. Jadi cuman 5 butir ini. Jadi kita tambah lagi nanti yang untuk penggunaan batanya. Telurnya kayak ngopan nih. Itu tanah. Ya, wes. Gawe nek film. Saya untuk kuai. Betul kuai. Ini untuk ngaduk adonannya ini Bu, ini adonan lah. Anggap aja lah adonan. Nah, adonan. Nggak boleh terlalu encer ini Bu, nanti kan susah untuk membalurnya. Jadi kayak pasta istilahnya Bu. Digoreng enak. Enak. Beda digoreng Amris cobain. Ada crispy gitu. Ketua, tolong dorong ini. Pakai cedok aja. Ada cedok di dalam. Nah untuk garamnya ini Bu, untuk telur 12 butir itu membutuhkan garam 500 gram. Masukkan garam 1 kilo, Setengah kilo Bu, 500 gram. 500 gram, Iya Bu. sama batu bata Batu batanya 2 kilo. 2 kilo. Ini bahannya. Diaduk ya. Masirnya tuh kalau kerasa batu bata. Di varian rasa pedas. Tambah bumbu. Tolong untuk ini Tambah Pedas itu kamu kasih. bata tadi biar sekali deh. Ya biar ada cok mengeduk itu. Itu apa lagi itu? Banyak kan? Apa Bu? Ini masih bata Bu. diaduk dulu. Diaduk sama garam. Garam. Ngaduknya Bu, kalau kayak ngaduk adonan. Aduh, kadang rasaan ngeri. Ditambah bata berapa? Sobek. Mau ditambah lagi. Enggak ada ayaan. Ayaan nggak ada Bu. Ini kan nanti Langsung dicurahkan aja situ. Secukupnya segitu. tidak ada galu ada. Kira-kira. Dapat cicak Bu. Dapat cicak. Lah gila nih. Lagi diaduk-aduk. Kalau untuk rasa Nah, Baji. ini beli lah. Batu bata ini ada. Bahasanya campur-campur ya. Jawa, Indonesia, Sungai Lintang, Sungai Pondok Tengah. Ini yang praktek tuh namanya Hendra. Hendra Yadi, NPM 24, 20, 10. Beda ujung lah. Ini kan kalau ibu-ibunya mau ikut kan nggak bisa. Ini kan kotor Bu. Udah biasa. Justru ini udah biasa. Kalau saya kan udah biasa kan. Biasanya juga bukan tanah kayak gini Bu. Kotoran ternak lah, sapi. Udah biasa. Nyapuin tai ayam udah biasa. Jadi
Belum tunggu ini. Tuh ada mau kaji. Tambah lagi. Terlalu encer bu. Tambah lagi. Garamnya nggak ditambah lagi. Garamnya ditambah. Garam lagi. Terus garam lagi. Lah iya Pak, Bu. Berarti tak tahu kita. Garam itu berarti masuk. Sebenarnya kalau lebih banyak garam itu, cuman kan apa namanya? Buat kan buat makan. Tapi nanti jangan ditinggal di sekolah loh. Makan itu nanti. Kalau terlalu nenek-nenek orang. Udahan. Kota godok. Udah, kalian cukup. Apa yang gabung semua? Kalau terlalu banyak garamnya gimana? Ya asin bang. Tapi memang bagus, cuman kita nggak kuat makannya. Kalau untuk masa penyimpanannya itu bu lebih bagus. Kalau makin banyak garamnya lebih bagus. Makin lama penyimpanannya. Cuman Pengawetannya lebih. pengawetan. Cuman itu bu ya terlalu asin, nggak sesuai dengan lidah kita kan? Ini yang keasinan. Itu yang terlalu asin lah. Kenapa tadi tidak? Kayak gitu loh. Asin loh. Banyak Ayo. orang. Jadi ada ukurannya ya. Pokoknya 12 tuh 500 gram garam. Tempatnya ini yang udah dilumurin. Itu. Ini apa? Taruh sini, taruh sini. Hei, Ini untuk ketebalannya kita cuma Bukan itu, emang 3 cm bu. embernya. 3 cm. Ya. 3 cm. Ya, terus. Sebelah itu. Nah, gini loh. Aduh, Mak, bisa yang. Woi, tiba-tiba aja tegak itu. Godok. Ditutupin ya ibu. Ya, dilumurin kayak Dilumurin. Lalu dibilas. Dibalut pun. Seperti basi. Iya, itu kasut telur itu tuh. 35 Berhasil. tuh. Berhasil. Ketua. Belum. Terus? Mau ketua. Lagi. Kurang apa? Terlalu encer. Tambah lagi. Tua kebun. Up. Banyak untuk pak. Iya bu bisa ada encer. Kalau encernya kan lempeh deh gini namanya. Capai. Oh, bukan gitu ya. Hah? Kemana icip mo? Ayo icip mo. Udah kepani web udah. Iya. Iya tadi cicip dulu. Lala pandi. Cita cayu. Tanah tuh. Sama lah. Gi ketua. Gi. Lah. Beri awak. Bahan pembantunya disusir. Udah kamu beri aku. Dengan dibungkus seperti itu didiamkan berapa hari? 1 bulan. 7 hari. 7 sampai 10 hari. Selak ngiler. Rasa ngiler. Hasil. Aku tutup dewe sih. Terus kebunuhan saya sayuran itu 7 hari. Keterangan itu pakai bahasa Indonesia ya. Gak ada yang jadi. Masih aja. Iya punya asli tahu punya asli. Kan gak ada yang jadi. Lama buang kata Ini untuk ketebalannya ini sekitar 3 cm. dia tahu punya asli. Laporan saya kok sama teleponnya. Dari dia tadi dia yang kering. Ih, satu buat demo. Ambil tisu. Ambil kan di dalam. Ya. Maksudnya tuh Nanti di ini apa dikontrol, nggak apa-apa itu lagi. Besok tengokin. Sama bantah kayak ketua yang banyak air ketua Aram. Kemana? Nggak ada lagi orang di dalam.
Tapi dah ada saya. Woi, mau woi. Coba udah berat ya. Ganti mas lah. Dah jangan ditambah air lagi. Iya, Lebih tebal enggak apa-apa kan? apa sebenarnya Bu kalau apa Udah segitu aja. Kalau ini tadi keenceran enggak airnya aja nggak nampak. Nanti kalau sudah ada semua udah tutup lah. Tutup langsung sini. Terus coba pakai baju putih deh. Langsung bang. Ya, berapa tuh 3 Berarti agak ribet. belum ribet itu. Mana kudana kerjanya ibu-ibu. Bukan di dalam yang 2 kilo ya, ayo mobil. Ya rasa truk banget. Berapa lagi? Ini 4 berarti 8 lagi Bu. Garam tanin. Ini bahan garam. Sasa ay. Bici ini. Yang sabar ya Bu. Pahit yang depannya kakak Amir. Kehidupan itu pahit tak? Enggak, 6. 6. atau lebih baik dari bedu itu kan kenyataan. Ada rasa tersendiri dalam Iya dikunci kalau mau masuk. Nggak tahu saya. Nanti saya terus siapa. Enggak ada korting atau 12 tak? Pas 12 tak. Besok kan dikoreksi nggak apa-apa kan itu tuh, ditambah lagi besok tambah lagi gitu. Maksud itu kan ini kan airnya nanti ngering di ini kontrol terus diaduk lagi. Kasih dulu kali kumpul lah. Kasih dulu kali kumpul. Kagak. Kayak arah India loh. Ada pasar. Lima ada pasar. Iya, Tapi cangkangnya nggak dimakan kan Bu? Kan gitu. Ada kau sendirian ya peternakannya? Iya. Itu kemarin enak ada 2 kawannya. Ada yang butuh masker? Yang kemarin Masker. Nah, belum din. Malah lihat lah. Itulah, nggak dilakir. Nggak dilak kita. Bisa. 2. Untungnya dia. Ya rusak mas teh. Seharusnya cewek yang gelak, ngapa cowok pula? Aku ngikut praktek lama kelamaan.
Cewek ada yang Didra. Apa, Bu? Nah, udah nanti. Cewek alhamdulillah belum ada, Bu. Oh, ada anak gadis, Dokter Wanda. Dia anak gadis. Loh, dia akan moto. Belum. Foto lah sini kayak gini sana. Iba api cuma nak kerja. Ini adalah partner peternakan saya. Ibu Eka Tambalan dengan apa? 3 cm. 3 cm. Luwe kue berak mungkin. Dua 3 cm. Telur biasa. Saya udah kesukaan ini juga. Orang gambar beda. Jangan untuk aku. Belum tentu telurnya besar tuh, Mbak. Cuma bungkusnya aja itu. Beda jauh dengan punya Hendra tuh. Kan sisa, Bu. Nih. Ya kan tumpukkan dulu, Bu. Siapa yang mau beli telur asin tuh tinggal Belum asin. enggak dong, siapa yang mau bikin? Ada ditumpukkan dulu, ditumpukkan dulu belum. Mbak Ayu, Kamu mau loh. sudah bikin telur nggak sisa? Karena plastik kita dari gawe biar warung. Ayo, kok lebih Mau? Yo. kayak soe. Itu masih Ibu kok ngundang rumah. Asin. boleh kan? Hasil berapa telur? 12 telur dengan ke Dibalur pakai Bu, giling aja batu mata, Bu. Di blender. Sisanya nih Anita. udah motonya udah saya kan merah udah Lupa berangkat. HP siapa? terima kasih sama Bukan HP Bang. Aku tuku Dewi kan kemarin kan Ada di simpan HP-nya ya. Oke, baiklah. Kita cukupkan di sini untuk latihannya. Ini adalah hasilnya. Telur bebek yang sudah dibalurin sama bata seku batanya, yaitu sebanyak 12 butir. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada mereka sudah membantu tadi proses pembalurannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah senantiasa menunggu. Ini prosesnya agak rumit juga agak lama. Jadi terima kasih banyak ibu-ibu semua yang sudah berpartisipasi untuk mendengarkan apa yang saya omongkan dan juga menemukan hasil ini tanpa selesai. Terima kasih banyak ibu-ibu semua. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu 1 minggu. Ada besok ada lagi. Ada berapa? 7 sampai